Nah, di sini saya akan sharing tentang cara membuat aplikasi Android dari Google Sites. Semoga apa yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, namun nanti selama Ibu Bapak dan juga Ananda, selama nanti saya menjelaskan pemaparan materi kali ini, apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam penjelasannya, mohon untuk dibenarkan atau dikoreksi ya, agar tidak berlanjut. Mohon bimbingannya untuk semuanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, di sini saya mendapatkan data dari Stat Counter bahwa ternyata pengguna aplikasi di Indonesia per Januari tahun 2021 itu mencapai 92,39%. Ini sangat banyak sekali ya. Sedangkan iOS hanya 7,39%, Samsung 0,07%, Windows 0,07%, dan operasi lainnya, operasi sistem lainnya itu ada 0,03 dan 0,02. Ini tentu data yang sangat banyak ya Bapak Ibu, melihat mungkin ditambah dengan kegiatan belajar di rumah yang mungkin tadinya siswa yang tidak punya HP pun malah sekarang mungkin banyak yang memaksakan ataupun berusaha untuk mempunyai handphone. Nah, bahkan di salah satu data yang saya dapatkan, ini data Januari tahun 2020, total populasi di Indonesia ini ada 271 million. Nah, dan yang terkoneksi dengan gadget atau mobile phone itu melebihi jumlah populasi yang ada. Itu data tahun 2020, Januari tahun 2020. Apalagi sekarang mungkin peningkatannya akan sangat drastis. Ini menjadi peluang untuk kita bagaimana caranya membuat pembelajaran yang berbasis Android. Karena kalau dilihat lebih banyak siswa yang menggunakan Android karena Android mungkin lebih mudah penggunaannya dibandingkan dengan menggunakan PC ataupun laptop. Nah, sebenarnya Bapak Ibu di sini ada dua jenis layanan yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah Google Sites, ya. Yang kedua adalah AppsGeyser. Jadi bukan hanya satu jenis layanan saja yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah aplikasi dengan cara mudah. Nah, Google Sites ini adalah aplikasi ataupun layanan situs yang diberikan oleh Google untuk kita membuat sebuah situs dengan mudah, tanpa perlu kita paham bahasa pemrograman ataupun tanpa perlu kita membuat skrip untuk membuat situs tersebut. Nah, sebenarnya Google punya layanan lain yang mirip-mirip, yaitu ada namanya Blogger, mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga. Nah, namun sayangnya untuk Blogger ini memang dari segi user friendly atau kemudahan dalam penggunaan itu lebih mudah menggunakan Google Sites. Kalau Google Sites kita tinggal klik, drag dan isi. Jadi tidak perlu kita menyesuaikan temanya dan lain sebagainya. Sudah disediakan semuanya oleh Google Sites. Seperti itu. Sedangkan AppsGeyser ini adalah sebuah situs yang menyediakan layanan untuk kita membuat aplikasi Android secara online. Jadi aplikasinya banyak, ada yang tadi yang sekarang kita bahas, dan bisa juga kita membuat games mini untuk Android. Namun Bapak Ibu, sepertinya untuk sesi kali ini saya hanya akan fokus pada penjelasan Google Sites-nya saja. Karena kalau misalkan dibahas keduanya, saya takut waktunya tidak akan cukup ya. Jadi saya akan bahas lebih lanjut untuk AppsGeyser-nya itu di sesi selanjutnya, di pertemuan kita selanjutnya. Karena saya masih ada satu lagi jatah untuk menjadi presenter. Nah, seperti itu ya. Kemudian baik, kita akan mulai saja ya Bapak Ibu. Kita masuk. Bagi yang mungkin memakai laptop bisa langsung praktek ya Bapak Ibu. Oke, bentar.
Kita masuk ke, kita klik saja Bapak Ibu sites.google.com. Enter. Kita tunggu ya. Mohon maaf apabila nanti ketika penjelasan sinyalnya agak kurang baik ya. Karena tadi sudah dibilang juga ya, kata Bu Lani, benar. Di sini lumayan terpencil wilayahnya. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal di Google Sites. Sekali lagi, Google Sites ini adalah salah satu layanan yang ditawarkan oleh Google untuk kita bisa membuat situs dengan mudah. Ini layanan awal, tampilan awalnya. Mungkin di Bapak Ibu yang belum pernah, ini akan kosong ya. Cara penggunaannya mirip dengan aplikasi ataupun layanan Google lainnya. Bahkan saya kira ini sangat mirip dengan kita menggunakan Google Form. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Nah, untuk membuat situs kita bisa situs baru, kita bisa klik tanda plus ya Bapak Ibu. Di sini ada di pojok kanan bawah itu ada tanda plus. Kita klik tanda plusnya. Nanti kita akan diarahkan ke halaman situs yang kosong untuk kita buat situs yang baru. Nah, sambil menunggu ya. Nah, di sini oke, masih berputar-putar ya. Oke. Ngajakkeun nyabunya. Sok seueunya. Ya, sok seueuh. Di sini ada jeruk kerabu. tampilan awal dari situs yang akan kita buat Bapak Ibu. Di sini coba dilihat, ini ada headernya. Ini kemudian fitur-fitur yang ada pada Google Sites. Nah, kita lihat ya, di sini kita bisa menamakan situs kita, misalkan kita namakan VCT Batch 8. Oke, nah di sini headernya adalah tampilan atas dari situs kita. Ini kita bisa tambahkan logo, di sini ataupun kita bisa hanya menamakan situs kita saja. Kemudian header ini kita bisa rubah sesuai dengan yang kita inginkan. Pertama, kita bisa pilih jenis header yang akan kita gunakan. Nah, bisa yang berupa sampul, jadi ini satu halaman full. Kemudian ada yang spanduk tapi spanduknya besar, ada yang spanduk kecil, ini tampilan defaultnya. Ada juga yang hanya judul, jadi tidak ada gambar di belakangnya. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa rubah latar belakangnya, ini latar belakang jadi header kita dengan cara mengeklik ubah gambar. Nah, kita bisa, caranya pertama kita bisa memilih gambar. Nah, pilih gambar berarti kita akan memilih gambar yang sudah tersedia. Biasanya di sini sudah disediakan oleh Google Sites itu sendiri beberapa gambar seperti ini ya. Ini banyak pilihannya. Kemudian kita juga bisa memilihnya dengan memasukkan URL. Jadi Bapak Ibu mencari gambar di internet, copy URL-nya, nanti salin di sini. Kemudian kemudian kita bisa kemudian kita bisa telusuri gambarnya langsung di Google. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau dari saya sendiri, dari saya pribadi, lebih baik kita mencari gambarnya dulu, kemudian kita download. Kenapa? Kalau kita langsung menelusuri di sini, nanti hasil penelusurannya itu lebih sedikit, lebih terbatas daripada kita menelusuri langsung di Google-nya. Kemudian ini kita bisa pilih dari album kita, ini diambil dari Google Foto, kemudian ataupun kita bisa menguploadnya dari Google Drive, seperti itu ya. Seperti itu, kita tinggal pilih saja, misalkan kita pilih yang ini, kemudian kita klik pilih. Nah, maka nanti akan berubah ya. Pun demikian kalau misalkan kita ingin mengupload fotonya dari komputer kita.
Nah, kita bisa pilih upload. Nanti akan membuka jendela baru file manager dari komputer kita. Kita bisa pilih yang mana saja yang ingin kita gunakan, seperti itu ya. Nah, judul halaman ini kita bisa rubah dengan cara mengkliknya langsung. Misalkan VCT Group batch 8 grup 3. Nah, di sini ini sama seperti tool-tool yang ada pada Microsoft Word ya, ataupun Microsoft Excel dan lain sebagainya. Jadi kita bisa merubah ukuran hurufnya, apakah ini jenisnya mau teks normal kah, ataukah judul, ataukah subjudul, ataupun huruf-huruf kecil. Kita bisa memilih jenis hurufnya, kayak ada fontnya, ada Arial, Comic Sans, ada dan lain sebagainya lah, banyak ya. Ini untuk merubah ukuran hurufnya, menyesuaikan mau berapa. Kemudian ini jenis hurufnya kita bisa pilih tebal, miring, atau underline dan lain sebagainya. Ini untuk menyisipkan link pada tulisan kita. Kemudian ini untuk perataannya, apakah rata kanan, rata kiri, ataupun rata tengah. Kita pilih rata tengah. Kemudian ini untuk menghapus apabila kita ingin menghapus tulisan ini ya Bu. Kemudian ini untuk menambahkan indentasi, ini juga ini untuk mengurangi. Kalau ini untuk memberi jarak antar barisnya, kita mau mengatur berapa, apakah tunggal ataupun ganda ataupun 1,5 dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini masih di header ya. Di sini ada icon tong sampah, ini untuk menghapus header kita apabila kita ingin menghapus header kita, misalkan kita hapus, maka tidak ada. Kemudian ternyata kita salah klik. Nah, kita bisa menggunakan fitur ini. Ini seperti undo dan redo pada Microsoft Word ya. Kita klik ini dan maka kembali lagi. Kemudian untuk ini supaya ini akan, kalau kita ini dalam keadaan tidak tercoret, maka Google Site akan otomatis menyesuaikan supaya si tulisan ini bisa terbaca dengan baik. Kalau kita tidak klik ini, nanti ya dengan apa adanya seperti itu. Kemudian kita masuk ke fitur-fitur lainnya. Di sini kita akan bahas fitur yang ada pada sidebar di Google Site ini. Pertama, di sini ada kotak teks. Jadi kita bisa memberikan teks, entah itu tulisan ataupun judul di site kita. Kita klik, maka akan muncul seperti ini. Kita bisa tulis misalkan ini contoh kotak teks. Apakah jenis teksnya mau apa? Apakah ini sebagai judul kah, ataukah ini sebagai subjudul, ataukah hanya tulisan teks normal saja? Kita coba ini sebagai judul ya. Nanti karena untuk kalau misalkan kita ngeset ini sebagai judul, nanti kita bisa membuat daftar isi dengan otomatis. Nanti akan ditunjukkan. Seperti ini, sama ya, seperti tadi yang ada pada header. Kemudian misalkan kita ingin tambahkan lagi, ini contoh kotak teks yang bukan judul. Contoh kotak teks bukan judul. Seperti itu. Kita coba satu persatu ya. Sama ya ini juga. Nah, kalau yang ini ada tambahannya, kita bisa merubah latar belakangnya. Jadi latar belakang dari teks ini apakah mau ditekankan supaya pembaca atau pengunjung dari situs kita bisa langsung melihat fokus ke teks-teks judulnya atau bagaimana, silakan. Ataupun bisa dirubah dengan menggunakan gambar. Bisa disesuaikan saja sesuai kebutuhan. Kemudian di sini ada gambar. Jadi untuk gambar ini kita bisa memasukkan gambar, entah itu gambar dari internet ataupun gambar yang kita upload. Bisa contoh ya, kita mengupload gambar dari komputer kita. Nah, masukkan logo VCT saja, contoh saja ya Ibu. Oke. Nah, seperti ini. Kita bisa sesuaikan gambarnya, misalkan ingin sesuai dengan panjang ataupun lebar dari situs ini. Set. Nah, sudah. Aduh, kelebihan. Nah, di sini kan terpotong ya. Ini terpotong secara otomatis. Kita supaya tidak terpotong secara otomatis, kita klik yang ini nih. Nah, ini untuk memotong, ini untuk urung pangkas. Jadi kita gambar ini yang ditampilkan adalah gambar sebenarnya yang kita upload. Nah, seperti itu.
Kemudian di sini ada sematkan. Fitur sematkan ini bisa digunakan untuk misalkan kita ingin menyimpan situs lain atau menampilkan situs lain di situs kita. Contoh ya, semoga oke. Kita coba pakai situs ini. Ini situs yang bisa saya kunjungi, How Stuff Work. Ini situs yang menjelaskan bagaimana sesuatu bisa terjadi. Oke, nah misalkan kita ingin sematkan di situs yang kita buat, maka kita klik sematkan. Pertama kita copy dulu situsnya, kita tahu dulu situs apa yang ingin kita copy. Kemudian kita simpan di sini, ya, kita klik sematkan. Kemudian kita simpan situsnya. Ini akan perlu beberapa saat untuk mengakses situsnya. Nah, kita bisa pilih apakah seluruh halamannya akan ditampilkan di situs kita ataupun tidak. Misalkan saya ingin menampilkan seluruh halamannya, maka klik sisipkan. Oke, nah seperti itu. Maka nanti akan tampil. Ini berfungsi sangat bermanfaat apabila kita ingin membuat sebuah media pembelajaran, kemudian kita ternyata mendapatkan situs yang sangat bagus untuk memuat kontennya. Nah, kita bisa simpan di sini. Jadi siswa, ini dari sini mereka belajarnya, dan nanti kita bisa tambahkan juga formulir untuk kuisnya seperti itu. Kemudian ini sama ya, ini untuk kita bisa menyimpan Google Drive kita di file-file yang ada di Google Drive di situs kita seperti itu. Kita klik, kemudian kita tunggu beberapa saat, nanti tinggal pilih saja yang mana yang ingin kita simpan seperti itu. Ini bisa berupa formulir, kemudian dan lain sebagainya. Baiklah, lanjut ya. Nah, ini selanjutnya ini ada tata letak. Tata letak atau layout ini adalah apabila kita ingin mengupload gambar yang disertai teks tanpa perlu kita menyesuaikan, lebih nyaman saja. Jadi secara otomatis kita bisa memilih, ada yang seperti ini. Kalau yang ini, yang pertama, ini tata letaknya artinya satu gambar di kanan dan di pinggirnya ada judul dan juga teks penjelasannya. Kita klik, kita coba ya. Nah, seperti ini. Kita pilih tanda plus, diklik tanda plus, kita upload ya. Coba kita upload. Sekali lagi, ini kita bisa memilih gambar dari Google Drive kita ataupun langsung dari Google ya. Kita bisa gunakan fitur Google penelusuran. Tapi sekali lagi ibu bapak, kalau misalkan kita langsung mencari gambar dari Google penelusuran di Google Sites ini, maka hasil gambar penelusurannya itu sangat terbatas. Jadi kurang bagus, kurang banyak. Kadang-kadang gambar yang kita cari itu tidak kita temukan di sini. Jadi lebih baik kita download dulu baru kita upload. Di sini juga selain bisa gambar, kita bisa menyisipkan YouTube ya, video-video dari YouTube. Sekali lagi, kita bisa langsung cari di sini, tapi kalau bisa cari dulu di YouTube-nya, copy link-nya, baru simpan di sini link-nya. Oke. Ya, rekamannya sudah saya stop dulu barusan. Ini di resume ya, di pause dulu barusan. Tadi tidak terekam dari awal, lupa Bu. Baik. Share screen. Sebentar ya dia. Oke, baik Bapak Ibu, bisa dilanjutkan ya. Sebentar. Sudah terlihat
Sudah ya? Sudah Pak Gilang, sip. Oke. Mangga dilanjutkan. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Baik, saya akan lanjutkan. Ini kita masih di sebentar ya, kita hide dulu ini. Nah, kita masih di Google Sites ya. Saya akan lanjutkan. Tadi kita saya masih menjelaskan mengenai tata letak ataupun layout daripada Google Sites. Nah, ini layout, beberapa layout ataupun tata letak yang sudah disediakan oleh Google Sites. Ada beberapa, ada 6 macam di sini ya, bisa dilihat. Kemudian kita bisa memilih yang mana saja yang sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh, kita akan gunakan satu persatu ya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Untuk yang pertama ini, tata letak yang pertama atau layout yang pertama ini, dia menyediakan satu buah ruangan untuk gambar, kemudian di pinggirnya ada untuk judul dan juga ada untuk deskripsi. Oke. Nah, contoh ya, kita misalkan ingin mengupload gambar di sini. Di sini itu bukan hanya gambar ya, bisa kita upload kalender ataupun bisa kita upload peta ataupun kita bisa upload YouTube. Tadi ya sudah saya singgung bahwa di sini kita bisa langsung mencari YouTube-nya mau apa, video dari YouTube-nya. Namun sekali lagi, kalau bisa cari dulu YouTube-nya di situs YouTube, copy link-nya, simpan di sini di pencarian ini. Karena kalau misalkan kita cari langsung di sini, biasanya itu akan hasil pencariannya akan lebih sedikit, terbatas, kurang maksimal. Baik, lanjut ya. Seperti itu. Kita akan contohkan dulu untuk menambahkan gambar. Nah, gambar kita bisa pilih di sini, ada pilih gambar ataupun dari drive. Dari drive baiknya kita mengambil gambar dari Google Drive, entah itu gambar ataupun file-file lainnya. Pilih gambar ini kita bisa pilih dari Google Drive, bisa kita pilih dari Google Penelusuran ataupun link gambar yang telah kita copy. Ini saat ini saya contohkan untuk upload gambar. Kita buka misalkan seperti ini. Oke. Nah, misalkan kita ingin mengupload gambar ini, logo VCT batch 8. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Nah, seperti itu. Sekali lagi mohon maaf apabila koneksi internetnya kurang cepat ataupun ininya agak lemot ya, laptopnya. Nah, bisa kita kasih contoh tata letak 1 judulnya. Tata letak 1. Oke. Di sini kita kasih deskripsi, misalkan deskripsi tata letak 1. Ini deskripsinya boleh panjang ya. Ini bisa kita gunakan untuk menyimpan materi ataupun menjelaskan sebuah materi dan lain sebagainya. Jadi ini hanya contoh saja ya, Bapak Ibu. Seperti biasa, ini bisa kita atur sesuai dengan yang kita perlukan, mulai dari jenis teks, ukuran teks, ataupun apakah nanti mau ditebal atau miring atau underline dan lain sebagainya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini tata letak yang kedua. Untuk tata letak kedua, ketika kita klik maka akan muncul seperti ini. Nah, kini kita bisa rubah gambarnya. Di tata letak yang kedua ini, itu menyediakan 2 gambar dengan masing-masing mempunyai judul dan juga teks untuk deskripsinya. Nah, kita bisa contoh ya, misalkan kita upload lagi gambarnya sama seperti tadi. Kemudian kita pilih di sini gambarnya, misalkan kita ingin menggunakan gambar logo Google Meet mungkin. Oke, ini kita pilih lagi. Oke, upload, kita pilih misalkan logo tadi Google Meet ya, ini Zoom. Oke, misal ya, kita tulis judulnya ini logo Google Meet misal ya, ini logo Zoom.
Ini logo Zoom. Ini misalnya saja ya. Kemudian kita ingin memberikan penjelasan. Di sini penjelasannya. Ini juga sama ya. Di sini juga penjelasannya. Nah, kemudian kita bisa, kalau yang ini hanya gambar saja. Yang ketiga ya, layout yang ketiga. Ini hanya gambar ataupun video saja. Jadi untuk yang ini kita hanya bisa mengupload tanpa ada judul dan juga deskripsinya. Ini untuk 2 gambar kecil dan 1 gambar besar. Kita coba ya, dari tadi kita gambar terus, kita coba dari YouTube, kita coba searching langsung dari YouTube di sini. Misalkan video tentang apa ya? Video tentang VCT ada nggak ya? Coba ya, kita lihat dulu. Ketemu nggak? Oke, sambil ditunggu dulu. Agak lama ya. Nah, ada. Oh, tuh. Ya, jadi yang muncul itu justru video-video yang bukan kita cari ya. Beda kalau misalkan kita mencarinya di YouTube. Oke, Indonesia aja lah. Indonesia. Makanya kalau misalkan lebih baik menggunakan strategi, kita pilih ya, misalkan saja, maka nanti akan ada seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita bisa upload, misalkan kita upload gambar apa saja lah ya, contoh saja ini. Kemudian misal kita ingin upload logo inilah. Oke, kemudian kita yang ini juga sama, kita misalkan upload logo lagi. Oke, mana ya? Sip. Logo ini aja. Saya contoh upload saja. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini kan terpotong ya. Oke, kita bisa atur skalanya apakah seperti apa. Kalau kita klik 2 kali, nah ini bisa diatur ya skalanya, diperbesar. Ini sama dengan yang lainnya juga sama seperti itu. Kita klik sekali saja, urungkan pangkat supaya semuanya masuk, tidak terpotong secara otomatis. Oke, seperti itu ya, gampang ya. Kemudian ini untuk menambahkan link, misalkan maksudnya gini, menambahkan link itu kalau misalkan kita menyisipkan link di gambar tersebut, maka ketika gambar tersebut diklik, maka akan mengarah ke link yang kita simpan di sana, seperti itu. Jadi ini sangat bagus kalau misalkan kita di sini gambarnya logo media sosial, misalkan Facebook ataupun Google Drive dan lain sebagainya. Ketika kita klik maka akan mengarah ke media sosial tersebut. Oke ya, seperti ini. Oke, yang selanjutnya yang keempat, kalau yang ini sama dengan yang atas ya. Jadi saya tidak akan contohkan. Kalau yang ini yang keempat ini hanya yang membedakan, kalau yang keempat ini berarti ada 3 gambar dan di bawahnya deskripsi. Kalau yang kelima ini 2 gambar tapi deskripsinya di pinggir, bukan di bawah. Kalau yang tadi kan, nah yang kedua mana itu? Nah, yang ini itu deskripsinya di bawah ya. Kalau yang ini deskripsinya di pinggir. Nah, kalau yang terakhir ini mungkin sedikit berbeda. Kalau yang terakhir ini semuanya gambar, tidak ada deskripsi, hanya kita bisa menyisipkan judul dari gambar tersebut. Contoh ya, gambar 1. Misalkan aja. Gambar 1, kemudian ini gambar 2, kemudian ini gambar 3, kemudian selanjutnya gambar 4. Kita tinggal klik saja, sama ya prosesnya. Kita upload, kita pilih, tinggal cari saja di penyimpanannya masing-masing. Kemudian ini juga sama, kita upload, kita pilih yang ini misalkan. Kita upload lagi terus ya. Nanti supaya terlihat perbedaannya dari satu persatu. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Maaf, kita pindahkan dulu. Upload. Kemudian terakhir misalkan, dipilih gambar. Ini contoh kalau misalkan kita search di Google gambar logo Google.
Mudah saja ya. Logo Google. Oke, kita search, insert. Oke, sudah di insert. Jadi sudah ada gambar ke semuanya. Sekali lagi, ini terpotong. Kalau terpotong, kita supaya tidak terpangkas otomatis kita klik yang tadi ya, sama. Kita klik gambarnya. Pastikan sudah diklik gambarnya, karena ini. Kalau kita klik ini, artinya kita klik tulisannya atau judulnya. Kalau kita klik yang atas itu, nah kalau 4 gini kan ininya cuma ada tong sampah ya. Nah, pastikan sudah diklik gambarnya. Set. Nah, hanya gambar saja di sini. Maka baru akan muncul menu ataupun jendela yang untuk mengeditnya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Oh, ini juga terpotong. Oke, supaya kita sesuaikan. Nah, seperti itulah. Lanjut ya. Itu untuk beberapa tata letak atau layout dari yang disediakan di Google Site ini. Lanjut. Nah, selanjutnya ada teks yang dapat diciutkan. Ini bagus kalau misalkan digunakan untuk misalkan ada sebuah pointer ya, pointer di bawahnya itu dijelaskan apa penjelasan dari poin tersebut. Jadi kalau misalkan si penjelasan tersebut akan muncul apabila kita ataupun yang mengunjungi situs kita mengeklik tanda segitiga yang ada di sebelah kanan ini. Nah, contoh ya, ini kedua contoh teks yang dapat diciutkan. Oke, yang dapat diciutkan. Nah, misalkan. Nah, di sini ini untuk apa namanya? Untuk deskripsinya. Misalkan deskripsinya ini deskripsi teks yang dapat diciutkan. Oke, seperti ini contoh saja. Sekali lagi ini bisa lebih panjang. Kalau mau menyesuaikan sekali lagi bisa menggunakan tools yang ada di atas. Seperti itu ya. Kita lanjutkan tuh kan, jadi tidak ada ya, padahal ini ada. Kalau misalkan kita klik, nah ini muncul. Kalau tidak, atau kita klik lagi, ini tidak akan muncul seperti itu. Nanti akan lebih terlihat jelasnya kalau kita sudah melihat hasilnya. Lanjut ya. Kemudian selanjutnya adalah daftar isi. Nah, ini daftar isi ini digunakan apabila kita ingin memberi daftar isi di paling atas apa saja judul-judul yang ada pada site kita di halaman ini gitu. Oke. Kita lanjut ya. Coba kita klik daftar isi. Nah, kita klik daftar isi. Nah, maka secara otomatis akan terlihat judul-judul yang ada pada teks apa namanya site kita. Nah, ini ada contoh kotak teks. Ini kan jadi sifatnya judul ya. Ini kenapa tidak muncul? Karena ini contoh teks yang bukan judul. Kemudian ada tata letak 1. Kemudian tata letak 1 tadi kayak ini. Kemudian ada juga tadi logo, ini logo Zoom. Kemudian ini logo Google Meet. Ini contoh teks yang dapat diciutkan. Jadi tulisan yang kita sudah kasih jenis judul itu akan secara otomatis tersimpan langsung di ataupun terbuatkan daftar isinya. Kalau kita klik daftar isi. Lanjut ya. Selanjutnya ini ada carousel gambar. Carousel gambar ini adalah gambar yang berjalan. Jadi satu-satu seperti slide gambar. Kita klik ya, coba. Nah, di sini kita tinggal upload saja beberapa gambar. Syaratnya minimal kita upload 2 gambar baru bisa digunakan. Oke, kita upload misalkan semua gambar yang ada di sini. Bisa satu-satu ataupun sekaligus. Kalau untuk sekaligus kita klik sambil klik Ctrl Ctrl plus klik gambarnya. Klik gambarnya ini sambil diklik Ctrl ya di keyboardnya. Klik gambarnya supaya sekaligus saja. Oke, ini dan ini. Misalkan ini semuanya sudah. Kita klik open, kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah ada. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kalau misalkan kita ingin menambahkan deskripsi dari setiap gambarnya, kita bisa tambahkan. Nah, di sini coba lihat, mohon maaf. Nah, di sini ada tong sampah, berarti untuk menghapus gambar tersebut. Ini ada tambahkan teks. Jadi kita ingin menambahkan teks pada gambar tersebut. Kita klik coba. Ada 2 pilihan, tambahkan teks alternatif. Artinya kita ingin menambahkan teks tersebut apabila gambarnya tidak bisa dimuat atau tidak bisa tampil pada, mungkin gara-gara jaringannya yang lemah ataupun lainnya, itu akan muncul teks tersebut. Kalau teks ini akan tampil
ketika gambarnya tampil. Jadi ada tulisan gambar apakah itu. Misalkan deskripsinya dari gambar itu, ini gambar apa tadi? Mohon maaf kalau nggak salah Webex ya. Aplikasi Webex misal. Oke. Kemudian ini berarti Zoom, aplikasi Zoom. Oke, ini gambar-gambarnya nanti akan ada tulisannya. Oke, udah. Kita contohkan dua saja, sisipkan. Oke, seperti itu kan. Sebenarnya kita bisa ubah di sini. Kita bisa ubah letaknya mau di mana? Mau di tengah kah? Oke, mau di sebelah sini kah? Tinggal diklik dan drag saja, gampang ya. Kemudian kita bisa rubah ukurannya, skalanya bisa mau full ataupun tidak. Kita buat contohnya ini full saja ya. Aduh, mohon maaf agak lemot ya. Lumayan berat soalnya. Oke, masih kurang ya. Kita fullkan. Nah, sip. Oke, cukup ya. Nah, kemudian kita bisa atur setelannya beberapa tadi, masuk lagi ke setelan. Di sini apakah ingin ditampilkan titik atau titik itu yang ada di bawahnya ya. Yang ini nih. Nah, yang bawah ini ada titik-titik menunjukkan berapa gambar yang ada yang akan ditampilkan, tapi tampilkan caption itu yang tadi kita tulis. Kemudian apakah mau dimulai otomatis? Kalau kita mulai otomatis artinya si gambar ini akan berjalan dengan sendirinya. Kalau tidak perlu diklik. Kita coba untuk mulai otomatis. Kecepatannya mau seperti apa transisinya? Mau sangat lambat atau cepat? Kita coba cepat saja ya. Perbaharui. Oke. Nah, sudah diperbaharui, tinggal nanti tapi kalau misalkan ini perlu diperhatikannya, diusahakan gambar yang kita upload untuk tipe carousel gambar ini adalah gambar yang dimensinya mirip-mirip. Kalau tidak mirip nanti akan ada gambar yang terpotong seperti itu. Dan kalau misalkan gambarnya berbentuk kotak ya, kotak tidak melebar, ya maka kita buatnya persegi. Kalau misalkan gambarnya ternyata melebar, itu kita buat gambarnya di sininya lebar juga. Contohnya seperti ini kan, ini terpotong ya. Nanti akan kita lihat bagaimana hasilnya. Lanjut ya. Ini selanjutnya ada tombol untuk menambahkan tombol. Nah, untuk menambahkan tombol, kita misalkan ingin menambahkan tombol, klik di sini untuk klik di sini untuk mulai kuis. Nah, contoh ya. Tautannya jangan mulai kuis ya. Misalkan untuk mengisi presensi, kemudian kebetulan saya ada presensi ya bekas yang kemarin, kita coba aja. Nah, tautannya adalah tautan yang yang ingin kita simpan. Jadi si tombol itu untuk menuju kemana? Oke, si tombol itu untuk menuju kemana bisa berubah. Misalkan kita ingin klik di sini tadi ya untuk kuis, misalkan kita bisa berarti menyimpan di sini itu untuk kuisnya seperti apa, link dari Google Form-nya ataupun pakai Bapak Ibu menggunakan Microsoft Form ataupun lain sebagainya. Itu boleh di sini simpan. Ataupun ingin seperti tadi memasukkan situs lain bisa ya. Kita coba ya. Ini copy saja yang ada saja ya. Oke, kita copy di sini. Klik di sini untuk melihat materi misalkan. Contoh saja ya, kita sisip. Nah, akan muncul seperti ini. Ini kita bisa atur mirip dengan yang tadi, kita bisa besarkan. Oke, kita bisa buat lebar ataupun buat, mohon maaf ya agak ini sekali lagi agak lemot. Oke, kita bisa sesuaikan di mana letaknya dan lain sebagainya ya. Kemudian di sini juga kita bisa edit tombolnya, apakah isinya dan lain sebagainya. Kalau ditakutkan salah dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian lanjut ya. Ini ada tombol pemisah untuk memisahkan. Nanti ada pemisah jarak gitu nantinya, supaya lebih nyaman saja antara memisahkan mungkin antara materi satu dan materi lainnya, ataupun antara pembahasan satu dengan pembahasan lainnya. Lanjut. Nah, ini placeholder. Placeholder ini kita bisa gunakan untuk menyimpan sesuatu, entah itu bisa di sini langsung ada flash kosong ya, tempat kosong untuk kita menyimpan sesuatu. Bisa kita gunakan untuk upload gambar, video, YouTube, kalender dan lain sebagainya. Nah, termasuk kita bisa juga menyimpan
apa namanya, formulir ya. Kita klik dari drive misalkan. Biasanya formulir kan suka tersimpan di drive kita langsung ya. Jadi kita misalkan pilih nanti formulirnya yang mana. Oke. Kita insert, klik formulir yang mau dimasukkan, kita insert. Ataupun dokumen-dokumen Google lainnya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi nanti langsung ada di sini formulirnya. Terlihat ya. Jadi siswa bisa langsung mengisi di halaman ini. Kita bisa besarkan sesuai dengan kebutuhan kita saja ya. Oke, tuh seperti itu. Enaknya jadi kita bisa menyimpan materi dan juga soal secara langsung. Oke, udah ya, contoh saja ini. Kita juga bisa menyisipkan peta, kalender, slide-nya slide Google ya, ataupun dokumen ataupun lain sebagainya. Dan juga selain ini ya, tadi kan kita upload saja. Kita juga bisa menyimpan file-file seperti file Microsoft Word, ataupun kita bisa menampilkan file Microsoft PowerPoint. Tinggal kita download saja, kita upload saja, itu akan sangat mudah. Sama seperti kita mengupload gambar tadi ya. Jadi tidak akan saya contohkan. Ini juga bisa kita masukkan diagram. Diagramnya diambil dari spreadsheet kita. Spreadsheet itu kurang lebih mirip dengan Microsoft Excel untuk di Microsoft, tapi spreadsheet ini adalah layanan yang dibuat oleh Google, tapi mirip lah seperti itu. Seperti kalau kita di Microsoft Excel kan kita bisa membuat diagram, nah spreadsheet juga bisa seperti itu. Ini untuk nah misalkan kita sudah beres nih. Ini untuk halaman pertama misal ya, seperti ini. Kemudian ini kan baru sisipkan, selanjutnya ada kita klik halaman ya. Nah, di halaman ini adalah fitur untuk menambah halaman. Kalau misalkan kita menggunakan Blogger itu untuk menambah halaman ataupun untuk menambah submenu ya, drop down menu itu lebih sulit. Kita harus edit di HTML. Nah, kalau di sini kita tinggal klik saja gampang. Misalkan kita ingin menambahkan halaman. Nah, kita ingin tambahkan halaman. Nah, klik tambah halaman yang plus ini. Oke, kita kasih nama halaman barunya apa? Halaman kedua misalkan. Halaman kedua. Lanjut. Kalau ini lanjutan, kalau misalkan kita ingin menambahkan situs lain di di halaman kita. Kalau ini kalau ingin membuat lagi halaman baru yang digunakan Google Site ya, tinggal selesai saja. Oke, halaman kedua kan muncul halaman kedua kosong ya. Ini halaman kedua, ini halaman pertama. Kita bisa edit. Ini halaman pertama. Nah, ini tampilan dari halaman kedua yang sudah kita buat tadi barusan ya. Oke, kita masuk lagi ke halaman 2. Nah, ini kosong. Kita bisa edit lagi secara mandiri. Kita rubah gambarnya, tidak akan merubah gambar di halaman awal tadi atau di halaman muka tadi. Seperti itu. Kemudian misalkan kita ingin menambahkan drop down menu dan submenunya. Contoh misalkan di halaman muka saya ingin menambahkan misal halaman. Nah, ini sebelum kita menambahkan subhalaman, di halaman muka kemudian ada titik 3. Nah, kita klik misalkan titik 3, ada beberapa pilihan, ada duplikasi halaman. Kalau kita ingin menduplikat halaman tersebut, ada tambahkan subhalaman. Kalau kita ingin menambahkan subhalaman, oke, kita coba tambahkan subhalaman. Oke, misalkan kita tambahkan subhalaman muka. Oke, selesai. Maka akan muncul halaman baru. Nah, di halaman muka akan muncul seperti ini nih. Coba dilihat ya. Kalau kita klik, nah ada, bukan klik, kita arahkan pointernya ke halaman muka, ada subhalamannya yang ini. Kalau kita ingin menambahkan si subhalaman muka, ini punya sub lagi, tinggal gampang. Tinggal tambahkan subhalaman lagi. Subhalaman muka. Oke. Seperti itu. Nah, jadi halaman muka, di halaman muka nanti ada lagi subhalamannya, diklik. Nah, kita ingin menambahkan subhalaman untuk halaman muka, tambahkan lagi, tinggal tambahkan subhalaman. Seperti itulah. Subhalaman muka 2. Selesai. Nah, ini sudah beres ya. Seperti ini untuk menambahkan apa nih?
Untuk cara pengeditannya kita tinggal masukkan, kita tinggal masuk ke sisipkan dan lain sebagainya. Selanjutnya ini adalah terakhir adalah di untuk fitur yang ada di sidebar adalah tema. Tema artinya kita bisa merubah tema sesuai dengan yang kita inginkan. Ini sebenarnya mirip dengan fitur tema pada Google Form. Kita bisa pilih apakah yang sederhana ataukah yang seperti ini, tema Aristoteles atau diplomat. Jadi tulisannya ada kotaknya. Oke, seperti itu dan lain sebagainya ya. Ataupun yang ini boleh disesuaikan saja yang sekiranya menurut Bapak Ibu atau menurut kita ini nih yang pas seperti itu. Seperti itu ya, kita sudah rubah temanya. Nah, ini sudah beres untuk fitur-fitur yang ada di sidebar. Baik, selanjutnya di sini ada bagikan dengan orang di sini untuk Undo dan Redo ini untuk melihat pratinjau situs yang telah kita buat. Kita lihat ya pratinjaunya seperti apa. Nah, enaknya pakai Google Site itu ini sudah SEO friendly, artinya sudah bisa diakses dan bagus diakses untuk seluruh jenis perangkat, baik itu Android ataupun iOS ataupun tablet ataupun laptop atau PC. Ini untuk tampilan Android seperti ini, nanti di Androidnya situs kita akan tampilnya. Nah, oke ya, seperti ini. Ada batch, ada daftar isinya, ada contoh teks. Ada contoh teks yang bukan judul. Ini gambar, ini tadi untuk yang tadi ya tuh. Kita bisa langsung scroll di sini melihat materinya, ada logo atau gambar tadi. Ini tata letak yang pertama. Nah, di tata letak pertama kan seperti ini ya. Ada gambar, ada tulisan, ada gambar dan sebagainya. Nah, oke. Kemudian ini tadi ya sudah, ini gambar di YouTube. Kemudian ini tadi gambar juga, gambar yang 4, yang berjajar 4 kalau di Android seperti ini tampilannya. Kemudian ini gambar yang berupa slide. Nah, ini tag yang tadi diciutkan, kan? Kalau kita klik ada, kalau kita klik lagi tidak ada. Seperti itu. Ini bisa kita kontrol juga secara otomatis. Klik di sini untuk melihat materi. Kalau kita klik tadi masuk ke link yang sudah kita simpan. Di sini ada Google Form-nya langsung. Oke, seperti itu ya. Ini kalau untuk tampilan yang ada di layar besar ataupun PC. Nah, untuk di PC seperti ini ya. Mirip dengan apa yang telah kita buat. Oke, seperti itu ya. Kita keluar saja. Oke, itu saja untuk selanjutnya cara mempublikasikan. Nah, di sini kita ini sudah beres. Kemudian kita ingin publikasikan, kita klik publikasikan. Nanti kita kalau misalkan alamat webnya sudah ada, nanti biasanya kita harus ketik sendiri di sini, sesuaikan sendiri sampai ada ya. Kita klik biasanya dengan kolaborasikan dengan angka itu masih bisa. Ini adalah nama situs kita nantinya https://site.google.com/view/vct-batch-8-group-3 seperti itu. Kita publikasikan, maka nanti situs kita sudah dipublikasikan. Itu mungkin untuk Google Sites-nya. Seperti itu saja. Karena ini waktunya sebentar lagi sepertinya. Hanya 10 menit lagi. Jadi untuk cara ini baru membuat sites-nya ya. Lebih lanjutnya untuk merubah sites menjadi aplikasi Android saya akan bahas di sesi berikutnya. Mungkin nanti akan diinformasikan lagi di grup. Terima kasih. Saya kembalikan saja langsung ke Ibu ke moderator. Ya, terima kasih Pak Gilang, pemaparannya luar biasa. Ini pelajaran baru atau materi baru bagi kita tentang bagaimana membuat Google Site. Ini masih bersambung ya Pak Gilang ya? Iya Bu. Soalnya aplikasi Androidnya nanti di pertemuan kedua ya? Iya Bu. Ya baik, jadi mungkin agak sedikit menyimpulkan bahwasannya Google Site ini program pemrograman yang lebih mudah ya, sebenarnya lebih mudah dan akan membuat tampilan pembelajaran kita menjadi lebih keren ya Pak, lebih keren, lebih tersusun dan di situ menampung semua ya, di situ nanti ada kuisnya, kemudian ada soal bisa di situ, anak-anak bisa langsung klik dan segala materi bisa disimpan di situ gitu. Jadi memang pembelajaran kita akan semakin lebih keren dan lebih bagus kalau kita menggunakan Google Site. Mungkin nanti lebih efektifnya lagi akan nanti diaplikasikan ke aplikasi Android ya Pak Gilang ya, nanti di sesi kedua. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan baik silahkan di kolom chat
karena waktu kita sekitar 7,5 menit lagi. Mangga, jika ada yang mau langsung berbicara, angkat tangan. Nanti host akan buka mic-nya. Di kolom chat belum ada pertanyaan. Di kolom chat belum ada pertanyaan, ya tidak apa-apa. Jadi memang ini aplikasi yang memang ini gratis ya Pak Gilang? Gratis Bu, gratis. Jadi kapanpun kita bisa mengakses, tapi ini nyambung ke Google Drive kita ya, gitu ya Pak? Iya. Ini yang untuk ya, jadi kita kalau misalnya kita punya materi nyambung ke Google Drive kita, jadi kita bisa akses. Untuk aplikasinya nanti kita buat, ini kan baru situs ya, nanti aplikasinya beda lagi. Cara buatnya gampang, nggak sama. Ya, ini baru situs. Jadi kalau kita bikin situs Google Site ini, kita bisa misalnya kita punya materi di Google Drive, kita bisa langsung tautkan ke sana gitu kan. Jadi sebenarnya lebih mudah dan lebih simpel ketika kita akan membuat membuat pembelajaran lah istilahnya seperti itu kali ya. Iya. Jika tidak ada pertanyaan, kita sudahi saja mungkin ya pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di hari-hari esok, dan kelompok kita akan tampil lagi insya Allah di hari Senin ya. Iya. Kalau tidak salah Senin atau Selasa. Ya nanti kalau tidak salah Senin gitu, karena penjadwalan kita di Senin dan Jumat. Baik, terima kasih Pak Gilang atas pemaparan yang sangat luar biasa, ilmu baru lagi, terutama khususnya untuk saya gitu ya, karena betul bahwasannya pembelajaran daring itu sedikit membosankan jika kita tidak melakukan pembaharuan. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran kali ini, Google Site ini, pembelajaran kita lebih up to date lagi, sehingga pembelajaran dari kita tidak membosankan untuk anak-anak. Baik, Bapak Ibu hebat dan Ananda, kita sudahi kali ini, pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa gabung lagi di next session 2 ya, Google Site Season 2. Google Site Season 2 nanti di hari nanti kita nantikan hari dan jamnya. Saya kembalikan lagi kepada host. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rani sebagai moderator, dan terima kasih Mbak Gilang sebagai Pak Gilang sebagai presenter. Mohon maaf. Sudah dimatikan ya? Terima kasih Pak Gilang atas presentasinya, sangat bagus sekali itu. Terima kasih Bu Lani sebagai moderator. Terima kasih para partisipan yang telah mengikuti kegiatan webinar pagi hari ini di hari Jumat yang barokah. Mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Gilang menjadi manfaat dan berkah untuk kita aplikasikan kepada peserta didik kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu hebat dan anak-anak sekalian. Langsung saja saya tutup webinar pagi hari ini dengan ucapan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.